Perkenalkan, nama saya Eva Ratu dengan NPM 2206062301. Pada video self assessment kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai conscious thinking dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi conscious thinking atau pemikiran sadar adalah proses kognitif kompleks yang melibatkan berbagai aspek penting untuk menghasilkan pemikiran yang rasional dan juga terarah. Nah, aspek-aspeknya antara lain yang pertama ada kesadaran atau consciousness, di mana kesadaran ini adalah keadaan di mana kita menyadari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Hal ini memungkinkan kita untuk merasakan, berpikir, dan juga bertindak dengan cara yang terarah. Lalu aspek yang kedua ada intensi atau intention, di mana intensi adalah tujuan atau arah yang ingin kita capai dengan pemikiran kita. Intensi ini memberikan fokus dan juga motivasi untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Lalu aspek yang ketiga ada pemikiran awal atau initial thinking. Jadi pemikiran awal adalah tahap awal di mana kita memulai proses informasi dan mengembangkan ide. Nah, pada tahap ini kita mungkin belum memiliki jawaban yang jelas, tetapi kita mulai menjelajahi berbagai kemungkinan. Lalu untuk aspek yang keempat ada idealisasi atau idealization, yang merupakan proses menciptakan gambaran mental tentang apa yang ingin kita capai. Gambaran ini dapat membantu kita untuk tetap fokus dan termotivasi dalam mencapai tujuan. Lalu yang terakhir ada instruksi atau instruction, di mana instruksi ini dapat berasal dari diri sendiri atau orang lain. Nah, instruksi ini juga memberikan panduan dan arahan tentang bagaimana menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Lalu penerapan conscious thinking dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama ada menyelesaikan masalah. Jadi conscious thinking ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang rasional dan efektif. Kita dapat menggunakan aspek-aspek seperti kesadaran, intensi, dan pemikiran awal untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan mengembangkan solusi. Lalu untuk contoh yang kedua ada membuat keputusan. Jadi conscious thinking ini juga dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang bijaksana. Kita dapat menggunakan aspek-aspek seperti idealisasi, instruksi, dan juga brainware untuk mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia, mengevaluasi konsekuensi dari setiap pilihan, dan juga membuat keputusan yang terbaik. Lalu untuk yang ketiga ada mencapai tujuan. Jadi conscious thinking ini dapat membantu kita untuk mencapai tujuan dengan cara yang terarah dan efisien. Kita dapat menggunakan aspek-aspek seperti intensi, idealisasi, dan juga instruksi untuk menetapkan tujuan yang jelas, mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, dan juga melacak kemajuan kita. Nah, untuk bisa melaksanakan conscious thinking tersebut, kita memiliki dua alat yang penting. Yang pertama ada brainware, lalu yang kedua ada hardware. Jadi untuk brainware itu kita menggunakan otak. Otak adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk pemikiran sadar. Jadi otak ini akan memproses informasi dari indera kita, menyimpan ingatan, dan juga menghasilkan ide. Otak juga bertanggung jawab untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan juga merencanakan masa depan. Brainware yang sehat memungkinkan kita untuk bisa berpikiran jernih, fokus, dan juga kreatif. Lalu untuk alat yang kedua ada hardware atau kalbu. Jadi kalbu itu adalah pusat emosional kita. Jadi kalbu ini akan membantu kita untuk merasakan dan juga memahami emosi diri sendiri dan juga orang lain. Emosi dapat mempengaruhi pemikiran dan juga tindakan kita. Jadi hardware yang sehat memungkinkan kita untuk merasakan empati, kasih sayang, dan juga koneksi dengan orang lain. Nah, kaitannya dengan antara dua alat utama ini, jadi brainware dan hardware itu bekerja sama untuk menghasilkan pemikiran sadar yang kompleks. Otak akan memproses informasi dan menghasilkan ide, sedangkan kalbu akan memberikan makna dan juga emosi pada ide-ide tersebut. Nah, keseimbangan yang sehat antara brainware dan juga hardware penting untuk pemikiran yang rasional dan juga efektif. Jika brainware terlalu dominan, kita mungkin menjadi terlalu logis dan dingin. Sedangkan jika hardware terlalu dominan, kita mungkin menjadi terlalu emosional dan juga impulsif. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwa conscious thinking adalah proses kognitif yang kompleks dan penting yang memungkinkan kita untuk berpikir rasional, membuat keputusan yang bijaksana, dan mencapai tujuan. Dengan memahami aspek-aspek yang terlibat dalam conscious thinking, kita dapat menggunakan dengan lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk dicatat juga bahwa conscious thinking ini bukanlah proses yang sempurna. Pikiran kita dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bias, emosi, dan juga kelelahan. Oleh karena itu penting untuk selalu kritis terhadap pemikiran kita sendiri dan terbuka untuk informasi dan perspektif baru. Lalu untuk kesimpulan brainware dan hardware, jadi brainware dan hardware ini adalah dua aspek penting dalam conscious thinking. Bekerja bersama, mereka memungkinkan kita untuk berpikir rasional, merasakan empati, dan juga membuat keputusan yang bijaksana. Keseimbangan yang sehat antara brainware dan hardware penting untuk kesehatan mental dan juga kesejahteraan secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.